penyembah berhala. Tetapi saudara-saudara, pada tahun mulai 2007 ditemukanlah tes DNA. Pada 2011 sampai 2016 terbukalah tirai kepalsuan Yahudi Askenazi yang mengklaim dirinya keturunan Nabi Allah Ibrahim, keturunan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Dengan proses ilmu pengetahuan modern diketahuilah bahwa orang-orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim melalui sampel-sampel tes DNA yang telah keluar, ternyata mereka adalah Yahudi keturunan Yakub palsu. Mereka membegal nasab saudara ternyata. Mereka ambil nasabnya Nabi Yakub, mereka cantolkan leluhur mereka menjadi anak ke-13, tapi ternyata hasil tes DNA-nya ini Yahudi Askenazi tidak sama dengan 12 keluarga dari keturunan anak-anak Nabi Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menilik kalau kita mendengar dari pernyataan Kiai Haji Imaduddin tadi, hal ini juga yang dilakukan oleh kaum klan Ba'alawi seperti Bahar bin Smith, Rizik Syihab, yang selalu mengagung-agungkan mereka itu adalah keturunan dari Rasulullah. Padahal kita tahu selama ini mereka nasabnya terputus. Ba'alawi itu baik diceritakan dari buku-buku tentang sejarah nasab. Di sini saya bacakan bahwa tidak ada keterangan Ba'alawi atau Ubaidillah Ibnu Tobah dalam kitab Muntakilah atau Libya wafat 470 Hijriah abad 5, dan menerangkan bahwa tidak tertulis nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai keturunan Nabi. Juga Al-Ulaidi abad ke-5 juga tidak menyebut di dalam kitabnya Thahibul Ansab, mereka tidak menyebut Ubaidillah dan Abdullah adalah keturunan dari Rasulullah. Juga dalam kitab Al-Majail bil Ansab oleh Al-Umari yang menulis kitab pada abad ke-5 juga tidak menyebut Ubaidillah atau Abdullah. Al-Marwazi wafat pada tahun 616 Hijriah abad ke-7 dengan kitab Al-Fakhri juga tidak menyebut Ubaidillah dan Abdullah. Imam Ar-Razi kitab As-Sajadatul Mubarak juga tidak menyebut Abdullah maupun Ubaidillah keturunan dari Ahmad Al-Muhajir. Imam Ibnu Toktok kitab Al-Salib bil Ansab Tuwalibi juga tidak menyebut Ubaidillah dan Abdullah sebagai keturunan Nabi. Kitab Umdat Tulib juga tidak menyebut. Juga Aminuddin An-Najami yang abad ke-10 dengan kitab Bahrul Ansab juga tidak menyebut Abdullah atau Ubaidillah keturunan dari Imam Al-Muhajir. Jadi siapa Abdullah atau Ubaidillah ini? Saudara para pemirsa YouTuber, kalau kita melihat dari pidatonya ceramahnya Kiai Haji Imaduddin tadi, jelas sekali di sini, dan kita lihat dalam sehari-hari perilaku dari klan Ba'alawi ini, mereka secara terstruktur, sistematis dan masif
membuat cerita-cerita halu yang tidak lain tujuannya untuk cuan. Dan golongan mereka merasa lebih tinggi. Jadi tidak ada bedanya mereka ini dengan Yahudi Ashkenazi yang diceritakan oleh Kiai Imaduddin tadi. Kita lihat sendiri penuturan dari Bahar bin Smith, Rizik Syihab yang pertama kali sebelum mau diadakan tes DNA keluar tentang tes DNA, namun sekarang kenyataannya malah tidak berani untuk tes DNA. Jelas kalau menurut saya mereka ini bukan keturunan Hasan dan Husain, klan Ba'alawi ini, namun dari cucu yang ketiga laki-laki juga mungkin yang hidup, yang namanya cucu ketiga laki-laki Ngibul, Al-Ngibuli mungkin. Jadi itulah keturunan klan Ba'alawi ini menurut saya. Jelas sekali yang mereka perjuangkan tidak ada lain, jualan hizib, air ratib. Contoh sekali masyarakat mereka ini kalau tidak didukung oleh masyarakat pribumi yang mentalnya mental jajahan Belanda, yang mengagung-agungkan juriat para wali yang digembar-gemborkan oleh mereka, padahal kenyataannya mereka bukan keturunan dari Rasulullah dan nasab mereka tidak tersambung. Sebagai umat Islam Indonesia ini kita jadi taklid buta menurut saya. Termasuk itu salah satunya Ustadz Abdul Somad yang tanpa mengetahui jalur nasab dan berani sekali berkata bahwa orang yang tidak percaya ke klan Ba'alawi adalah komunis. Dan saya percaya itu akan kembali kepada dirinya sendiri, sebab saya belum melihat istri kedua dari istri Ustadz Abdul Somad ini adalah orang keturunan Arab yang juga syarifah. Bisa jadi mereka itu akan menikahkan karena Ustadz Abdul Somad terkenal. Istri mudanya Ustadz Abdul Somad ini kan keturunan Arab juga. Kalau kita pikir, makanya dia bela. Sungguh bodohnya kita Muslim yang ada di Indonesia yang selalu mengagung-agungkan Rizik. Itu kan jualan minyak wangi, apalagi si Bahar juga dulunya. Bukan siapa-siapa, namun kita yang mengagungkannya. Jualan air ratib aja sampai 15.000, yang biasanya Aqua per botol kecil itu 2.500, dijual berapa keuntungannya, makanya mobilnya banyak. Dan kita sebagai masyarakat di ceramah-ceramahnya dan pengajian itu berbondong-bondong memborong airnya itu. Padahal kerjaannya si Bahar apa? Cuman nyumpah-nyumpah, sumpah serapah. Omongan paling berani dia, paling sok jagoan. Berani nantang-nantang orang. Dan sekarang pas di Banten kemarin itu, di dalam diri setubuh saya mengalir darah-darah timur. Wah, tidak. Sekarang bukan darah Rasulullah lagi, sudah darah-darah timur. Masya Allah, orang semacam ini munafik yang sangat. Saya jijik sekali melihat mereka ini. Jujur saja kalau saya lihat. Saat ini mereka tidak pernah bersuara. Begitu bodohnya kita dalam mensikapi kalimat-kalimat halu yang diceritakan oleh para habib-habib itu kan seperti pakai al-muqaddam bisa 70 kali sehari nemui itu. Dan dia udah bisa sejajar dengan Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, padahal karangan bukunya apa? Pakai al-muqaddam itu. Bahkan katanya kuburannya bisa terbelah. Ini kan cerita ini sudah tidak masuk akal lagi. Islam itu logika. Tapi jangan diakal-akalin. Islam itu masuk akal, tapi jangan diakal-akalin. Ya, seperti keturunan klan Ba'alawi ini tidak lain
itu mencari keuntungan pribadi. Andai kata dunia kita ini berperang, mereka belum tentu. Contoh itu Mufti Batavia itu bilang huror kepada geger Cilegon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Sepenuhnya tidak ada lain dan tidak ada bukan niat saya untuk mencerdaskan kaum Nusantara, pribumi Nusantara, jangan sampai mau dibodohi oleh orang-orang seperti ini. Kita beragama ini dengan akal pikiran. 70 ulama yang sakti sekalipun kalah dengan satu keturunan Nabi yang katanya, padahal banyak sekali mereka ini yang gila dibilang wali majeduk. Masya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya dapat dari YouTube dan buku-buku yang saya pelajari. Kemungkinan besar banyak yang salah, saya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.